Oke, baik adik-adik di rumah, ini kita kembali lagi ya di dunia anak. Kita masih di suasana liburan sekolah, masih bersama ada Khalid ya namanya ya. Dan juga ini ada Kak Molly juga di Perompak TPM Palembang. Tadi teman-teman di rumah pengen tahu juga nih, mungkin Kak Khalid bisa bahasa Inggris itu belajarnya kapan tuh? Pas masih kelas 1. Oh, dari kelas 1 SD udah belajar bahasa Inggris? Iya. Kenapa tuh? Memang hobi belajar bahasa Inggris atau dari orang tua yang dari orang tua. Oh gitu. Tapi kalau Khalid serunya belajar bahasa Inggris tuh bagaimana tuh? Belajar di les. Oke, di les juga. Iya. Tadi pengucapannya udah pasti semua ya? Iya. Itu berapa lama nih Khalid belajarnya? Belajar bahasa Inggris? Iya. Udah 6 tahun. Udah 6 tahun dari kelas 1 ya? Iya. Luar biasa. Pasti ini raportnya untuk nanti di bahasa Inggris pasti gede-gede nilainya ya? Iya. Oke, baik. Dan kalau Molly apa nih bidang atau mata pelajaran yang paling disenengin? Semuanya seneng? Senengnya ya, sukanya tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. MTK. Semuanya lah. Semuanya ya. Tapi yang paling suka itu PAI. PAI, Ya. Pendidikan Agama Islam. Ya karena aku orangnya suka menghafal. Oh gitu. Menghafal ayat-ayat pendek itu ya. Iya. Kalau Khalid dan juga Molly ini tetanggaan atau saudaraan tuh? Enggak, cuma teman. Oh, cuma teman, satu sekolah ya? Enggak. Oh, enggak juga. les. Oh, satu les. Jadi ketemunya di situ tuh. Iya. Sama-sama pinter, sama-sama hebat ya, sama-sama membanggakan orang tua pastinya ya. Oke, dan kita sapa lagi teman-teman di rumah, silakan Khalid dan juga Molly. Balik lagi di dunia anak RRI Pro 4 Palembang. Nah, sekarang gantian. Kak Molly ada cerita apa hari ini? Hari ini aku akan membawakan cerita yang berjudul Si Bebek Buruk Rupa. Yuk teman-teman, mari kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Molly ya. Oke Kak, dengerin ya ceritanya. Suatu hari di kandang yang hangat, 3 ekor bebek kuning meringkuk bersama induknya. Sementara itu, ada 1 bebek abu-abu yang duduk agak terpisah menatap saudara-saudaranya. Warnanya tampak berbeda dan bulunya lebih besar dari yang lainnya. Bebek abu-abu sering merasa berbeda. Di saat saudaranya berlari dan melompat-lompat di rumput, ia hanya duduk menyendiri. Oh, aku tidak seperti mereka. Lihat buluku, kelabu, tidak kuning dan tidak lucu seperti saudara-saudaraku. Aku terlalu besar, bisiknya pelan. Terkadang bebek kuning sering mengejeknya. Lihat itu, bebek kelabu. Iya, warnanya seperti lumpur. Ha! Dia tidak bisa melompat secepat kita. Dia terlalu besar. Jangan dekat-dekat kita, nanti bulu kita kotor. Bebek abu-abu hanya bisa menunduk. Hatinya sangatlah sedih. Suatu hari, bebek abu-abu memutuskan menjelajahi hutan kecil di belakang peternakan. Mungkin di sana aku bisa menemukan teman, pikirnya. Di dalam hutan, ia bertemu dengan seekor kura-kura ramah. Halo teman, nama aku Kura. Mengapa kau terlihat menyendiri dan sendirian di hutan ini? Tanya Kura. Bebek pun menjawab. Hello Kura. Nama aku sering merasa berbeda dari yang lainnya. Buluku kelabu, tidak kuning dan tidak lucu seperti saudara-saudaraku. Aku terlalu besar, ucap bebek. Kura-kura pun tersenyum hebat. Oh, begitu rupanya teman. Jangan sedih teman. Aku juga dulu sering merasa berbeda. Cangkangku sangat keras dan buluku dan aku berjalan sangat lambat. Teman-teman yang lain bisa berlari dan melompat, tapi justru karena perbedaan itulah aku bisa melindungi diri dengan baik dan mengobati setiap langkahku tanpa terburu-buru. Benarkah? Jadi perbedaan itu tidak selalu buruk? Tentu saja, setiap makhluk diciptakan istimewa dengan keunikannya masing-masing. Dan perbedaan itulah yang membuat kita unik dan istimewa. Tiba-tiba, tolong! Terdengar teriakan dari danau.
Ternyata bebek kuning itu tenggelam di danau. Tolong, tolong, aku tenggelam. Lumpur ini sangat lengket. Ibu, tolong kami tenggelam. Siapapun, tolong kami tenggelam. Tanpa ragu, bebek abu-abu meloncat ke dalam lumpur. Karena badannya yang besar memudahkannya untuk mendekati dan menarik saudaranya satu persatu. Tenang, jangan panik. Pegang buluku erat-erat. Aku akan menarikmu. Bebek kelabu, kau datang. Bebek kelabu, maafkan aku ya. Ya bebek kelabu, kami sudah mengejekmu. Sejak hari itu bebek abu-abu dihormati banyak kawanan bebek. Dan bebek abu-abu tidak merasa sendirian lagi. Nah, akhirnya bebek abu-abu tahu warna itu bisa berbeda. Tapi keberanian dan kebaikanlah yang membuatnya istimewa. Dan bebek abu-abu tahu ia berguna justru karena itu. Nah, dari cerita ini mengajarkan kita untuk saling menjaga keberagaman, pentingnya kebaikan dan keberanian dalam menjalani prasangka dan juga untuk membantu orang lain di masyarakat. Sesuai dengan salah satu nilai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bermasyarakat. Wah, keren banget Kak Molly ceritanya. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang mendengarnya. Oh iya teman-teman, stay tune terus di channel Pro 4 Palembang. Setelah ini kita akan bacakan komen teman-teman yang sudah masuk. Dan ini satu lagu buat teman-teman semua. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Anak.
dimakan, jangan dicampur sambal. Nanti mataku pedih. Aku bisa menangis, aku bisa tertawa. Gembira ria dudidadi, dudidam, 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 dudidam. Oke, baik teman-teman di rumah, kita kembali lagi di Dunia Anak. Saat ini sudah 40 menit melangkah dari jam 10 siang. Ayo, siapa yang di rumah belum mandi? Jadi jangan mentang-mentang liburan sekolah jadi malas-malasan mandi ya Kak Khalid ya. Iya. Kak Molly juga bagaimana tuh kalau liburan, ngapain aja tuh biasanya? Kalau jam 4 sih bangun ya untuk sholat, tapi tidur lagi. Oh, tidur lagi tetap. Bangunnya jam berapa tuh kalau udah tidur lagi tuh? Biasanya sih jam 6:30 udah tuh langsung mandi karena paginya ada les lagi. Ada les lagi, belajar lagi ya. Mainnya bagaimana? Masih ada main atau enggak tuh? Nggak pernah main. Sama adik-adik di rumah aja ya. Kalau Kak Khalid bagaimana? Jam 5 bangun untuk sholat subuh. Habis itu enggak tidur soalnya mau beres-beres untuk les. Wih, jadi les juga ya. Iya. Aktivitasnya masih belajar juga ya walaupun libur ya. Iya. Oke, supaya nanti cita-citanya bisa tercapai. Itu yang paling penting ya. Oke, ini kayak lagu yang tadi baru kita dengerin, lagu Dudidam. Ini katanya bikin susu sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Kalau Kak Khalid dan juga Kak Molly bagaimana tuh? Semuanya udah sendiri atau masih dibantu orang tua tuh? Kayak beresin tempat tidur gitu. Kadang-kadang sih dibantu karena aku sibuk setiap hari. Wih, sibuk padat ya jadwalnya ya. Kalau Kak Khalid bagaimana tuh? Sama kayak Kak Molly, sibuk juga kadang-kadang. Oke, jadi tetap ya bantu-bantu orang tua juga di rumah. Iya. Minimal tidak boleh ngotorin rumah lagi. Iya. Nanti mamanya ngomel ya. Kalau Kak Khalid sama Kak Molly ada adik nggak? Ada. Ada Enggak. ya. Oh, nggak ada adik. Enggak ada. Aku 4 bersaudara. Anak Tiga. ketiga. Jadi ada satu adik ya Kak Molly ya. Kalau Kak Khalid? Anak tunggal. Anak tunggal, wih luar biasa sekali, semuanya mandiri ya. Iya. Oke, baik. Kita sapa lagi teman-teman di rumah ya. Silakan Molly dan juga Kak Khalid. Kita bacain komen. Oke. Ada siapa dulu tuh yang udah masuk komen di live chat kita di channel YouTube Rompat Palembang? Silakan siapa yang mau baca. Oke, Kak Khalid silakan. Halo, selamat siang Kak Ilham, Khalid dan Maulia. Ini aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu Como La Lola Chloe Della Rosa. Terima kasih kawanku yang ceria. Oke, lagu Como Lola Lola ya. Nanti coba kita liatin. Ini ada siapa tadi yang udah menyapa? Ini ada Kak Zulkaviadi Gilang namanya, atau disapa dengan Kak Gilang. Oke, baik, nanti lagunya coba kita cari dulu ya. Dan silakan Kak Molly juga mungkin mau bacain juga komennya. Ini ada lagi Kak Khalid, mungkin sambung lagi tuh. Oke. Dari Hi Channel. Halo, ini Iksal, kawan Khalid di Diana Public Speaking. Oh, temannya tuh. Oh, jadi ini juga ya, belajar juga di situ ya. Iya. Teman-temannya banyak juga di situ. Iya. Kenapa tuh belajar untuk bisa supaya ngomong di depan orang, supaya bisa lebih, bagaimana tuh tujuan Khalid dan juga Molly untuk belajar di sini? Kalau aku tuh ada berapa cita-cita yang mau diwujudin tapi nggak bisa dua-duanya. Oh, itu ya. Baik, ini ada yang kasih semangat juga tuh dari Enis Samsuryani, katanya semangat Kakak Khalid. Iya. Kak Molly juga semangat juga ya. Biasanya kalau Kak Khalid Itu yang ngechat Eni Samsuryani itu wali kelas Khalid. Oh, wali kelas Khalid, luar biasa mendukung sekali ya. Khalid lagi tampil, lagi siaran di RRI. Tentu kalau di sekolahan Khalid dan juga Kak Molly apa tuh? Jadi ketua kelas mungkin di situ? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kenapa tuh enggak? Aku jadi duta literasi. Oh. Tapi karena terkenal karena nggak malu. Jadi ketua duta literasi ya? Oke. Gimana tuh serunya nih Kak Molly jadi duta literasi tuh? Seru sih, dikenal adik kelas sampai kakak kelas, tapi yang nggak demen itu dijahilin sering. Biasa ya teman-temannya ya. Kalau Khalid di mana, di sekolahan aktifnya ekstrakurikuler juga mungkin? Apa itu di ekstrakurikuler public speaking. Oh, public speaking. Kenapa tuh serunya public speaking? Soalnya banyak kawan. Oh, banyak kawan, banyak teman ya. Iya. Kalau kita udah bisa public speaking, artinya kita udah berani ngomong ya di depan orang. Biasanya tuh kalau Khalid dan juga Molly berbicara di depan orang tuh pada saat apa tuh? Ada pengalaman nggak kayak
dikasih tugas sama guru di sekolah gitu? Pernah. Ada 2 pengalaman kalau Apa tuh kalau Molly? Ada 2. Yang pertama dulu deh, apa tuh? Yang pertama kali tuh lomba di perpus juara 2 cuman Lomba apa tuh? lomba dongeng. Oh, lomba dongeng. Jadi hobi dongeng juga ya? Iya. Yang satunya lagi lomba apa tuh yang juaranya tuh? VLS 3N. Apa tuh? VLS 3N. Singkatan dari apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nanti tanya sama ibu gurunya ya. Kalau Kak Khalid bagaimana tuh? Untuk perlombaan di sekolah juga ada aktif ya? Bukan lomba, acara tapi Oh, ada acara apa tuh? acara pentas seni di sekolah. Tampil sebagai apa? Tampil bawain cerita. Oh, dibawain cerita, berdongeng juga ya di situ ya, Bahasa luar apa? biasa. Hah? Pakai bahasa apa? Nah, itu Pakai ditanyain. bahasa Inggris. Wah, luar biasa sekali. Boleh mungkin Kak Khalid sapa teman-teman di rumah dengan bahasa Inggris bagaimana tuh? Hello. Ya, nyapa. Gitu ya. Halo Kak Khalid. Dan tentu ini luar biasa sekali teman-teman yang mungkin baru saja monitor siaran kita di Dunia Anak ya. Iya. Kak Khalid ini bahasa Inggrisnya bagus sekali dan ternyata memang belajarnya udah cukup lama juga ya. Iya. Dari kelas 1 SD tuh bahkan ya. Oke, baiklah kalau begitu. Ini komen-komennya udah kita bacain. Oh, ada lagi tuh komen yang masuk. Mungkin Kak Khalid pengen bacain, silakan. Dari Zafran Asaki Sarma. Semangat ya siarannya. Oke, terima kasih. Ini ada kenal juga sama Zafran, temannya juga bukan? Iya, teman. Oh, teman juga, teman sekolah? Teman les. Oh, teman les. Semangat siarannya, Khalid. Semangat juga. Molly juga semangat juga ya. Oke, baik, dan silakan lanjutkan kembali menyapa teman-teman di rumah. Iya, baik. Masih saling bisik-bisik nih ya. Oke. Balik lagi di Dunia Anak RRI Pro 4 Palembang. Oke Kak Molly, barusan kita udah bacain komen teman-teman yang sudah masuk dan nerima telepon dari pendengar di rumah. Buat yang belum bisa bergabung hari ini, next time bisa dicoba lagi. Anyway Kak, dari tadi kita berdua sibuk ngobrol bercerita. Tahu-tahu udah hampir 1 jam kita menemani teman-teman pendengar di rumah. Iya ya, seru banget hari ini. Akhirnya hari ini kita bisa kembali mengudarakan menyapa teman-teman pendengar Pro 4 di rumah, ya Kak? Ah iya Kak, sedih banget ya. Tapi jangan khawatir Kak, Dunia Anak akan selalu ada dan siap menemani weekend teman-teman di rumah. Tentunya bersama teman-teman penyiar kita lainnya yang gak kalah seru. Tapi sekarang kita harus berpamitan sama teman-teman pendengar di rumah, karena sebentar lagi waktunya sudah habis. Gak apa-apa ya teman-teman, semoga kita bisa bertemu kembali ya. Terima kasih buat Kak Molly yang sudah menemani aku berbagi cerita dan edukasi buat teman-teman pendengar di rumah hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang sudah komen dan bergabung tadi ya. Sama-sama Kak, aku juga senang banget hari ini bisa berbagi cerita dan sedih juga harus berpisah sama teman-teman di rumah. Tapi gak apa-apa karena perpisahan bukan akhir cerita, melainkan jendela agar rindu punya makna. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Aku dan Kak Khalid menemani teman-teman pendengar semua. Semoga cerita hari ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa terus tonton dan dengerin program Dunia Anak di channel YouTube RRI Pro 4 Palembang setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 WIB. Terima kasih ya sudah mendengar kami berdua hari ini. Baik, sebelum kita berpisah dengan teman-teman di rumah, apa nih ya bagian disampaikan oleh Khalid dan juga Molly buat teman-teman di rumah untuk liburan sekolah kali ini? Apa tuh? Semangat. Semangat dan jangan habiskan waktunya untuk bermain ya. Iya, Tetap belajar. tetap belajar sama itu harus rajin. Harus rajin. Ada PR nggak dari guru biasanya kalau libur sekolah gini? Enggak. Nggak ada ya, karena udah bagi rapot ya. Iya. Oke, kalau Molly apa yang pengen disampaikan? Semangat terus, semoga next one-nya bisa berkembang lebih baik. Oke, berkembang lebih baik lagi. Apa tuh yang berkembang tuh? Bunga? Enggak ya. Supaya teman-temannya IQ makin semakin pintar gitu ya. Oke. Kalau Khalid dan juga Molly, sebelum kita berpisah, siapa tuh yang paling disayang untuk di rumahnya? Mama, papa atau adiknya? Semuanya sayang ya. Iya.
Kayak lagu satu-satu, aku sayang ibu. Hafal nggak lagu itu? Hafal ya. Mau nyanyi? Enggak ya. Karena belum latihan nih Kak Ilham ya. Oke lah kalau begitu teman-teman di rumah, terima kasih yang sudah menyaksikan kita di tayangan YouTube Rompa Palembang, atau bahkan yang sudah mendengarkan kita siaran di program Dunia Anak. Insya Allah nanti di lain kesempatan Kak Molly dan juga Kak Kolit akan kembali bersama teman-teman di rumah untuk di program Dunia Anak ya. Oke, dan kita harus berpisah. Kita tutup dengan sebuah ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan,